Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala musannif rahimahullah marilah dalam kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk bersama-sama kita menambah-nambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam berbagai tajam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah, bahwasanya disebutkan pelajaran kita selanjutnya itu seperti kata Imam Ghazali rahimahullah, sebagaimana disebutkan Imam Ghazali rahimahullah itu ada kotak lama ya, sambil makan ada apa? Ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa li umri al-asamu ala al-fuqahai asyaddu, khusus masjid ini alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Lianna qatluhum bihi azhar wa huwa masani'ihim al-yaqul li'anna musahharina aw atraku hirara fatuhum tallat mumayyish. Di kacamata lah juga. Jadi membaca berjujur kacamata juga. Lau taraku hirfaqatahu la batalat ma'ayishu fahum taqayyadu amran li'an la budda minhu fi salahil khalqi. Artinya, dan demi umurku durhaka atas fuqaha ini terlebih sangat daripada orang yang lain, karena kuasa mereka itu di dalam mengajar orang yang jahil terlebih nyata daripada lainnya. Jadi orang nangkawa malajari orang sembahyang, maka itu wajib kita malajari orang yang salah sembahyangnya. Orang yang luput sembahyangnya, kita tahu bahwa orang itu luput, maka wajib kita menagurnya. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar lagi. Ada orang yang salah sembahyang, lalu kita tahu bahwanya itu salah sembahyang pada Baitul Maqdis, maka wajib kita menagur. Jadi ujar Imam Ghazali, namunnya ada orang alim di situ, inya lebih durhaka lagi apabila di situ inya kada mau belajar, kada mau melajari. Inya alim tapi kada mau melajari, maka di sini berlebih lagi daripada inya itu dosanya. Kenapa? Karena inya kada mau melajari orang nang jahil. Dan lebih sangat daripada orang yang lain, karena kuasa mereka itu dalam mengajar orang yang jahil terlebih nyata daripada lainnya. Artinya durhakanya berdosa. Nah, namanya orang pada tahu juga. Nah itu pada
Namun kita tahu aja inya itu luput, maka kita lihatkan aja, makanya berdosa. Dan yaitu terlebih patut dengan pekerjaan mereka, karena inya mengajar itu sangat patut, karena inya alim berilmu. Lamunnya orang yang ada berilmu itu sakadar tahu aja inya. Lamunnya orang yang berilmu ini patutnya mengajar, lamunnya ada berilmu itu pada patut melajari orang yang kenapa dia ada ilmu. Karena orang yang mempunyai usaha jika meninggalkan mereka itu akan usahanya, mereka itu niscaya bakal kehidupan manusia. Lamunnya orang yang berdagang, nang berdagang itu inya majar kayak apa kita nukar minyak, kayak apa kita nukar gas, kayak apa kita nukar bawang, kayak apa kita asam, kayak apa nukar uyah. Kenapa? Anu jar pedagangnya bemajar kada berkembang kehidupan. Jadi di sini kada patut lamun orang berdagang mengajar. Atau misalnya si Didi itu patut si Didi berjualan pas dandakannya. Nah kayak polisi si Didi itu nah patut itu menjaga keamanan. Nah kayak apa supaya aman, supaya apa orang nyaman belajaran, kayak apa orang supaya kadang alih menuntut ilmu. Nah kayak apa orang supaya nyaman beribadah, keamanannya sama dengan abri kayak juga menjaga kayak apa inya supaya nyaman belajar, supaya inya aman bagaimana di dalam kawa inya melaksanakan ilmunya itu nah aman inya itu pintarnya. Lalunya abri majar, nah ada namanya menimbak yang jaga keamanannya abri. Ada mengajarnya, ada belajar tentang ilmu fikih dan belajar tasawuf, bidangnya masing-masing. Nah kayak pengusaha berjualan, misalnya pengusaha dia mau usaha minyak, menjual usaha bensin, ya Allah pengusaha bensin, lamunya tutup inya mengajar aja. Kayak apa kita menjalankan mobil, kayak apa kita menjalankan sepeda motor, kawalah ke masjid kada bensin. Nah awak, nah jadi ada. Jadi nang cidin, nang patut mengajar itu orang nang alim, karenanya tahu ilmunya. Lamunnya nang misalnya nang lain, polisi misalnya mengajar, abri misalnya mengajar, siapa jaga keamanan. Jadi ada misalnya yang patut di sini mengajar, sini itu, karenanya ilmunya ada si polisi atau abri, karenanya jaga aman. Terima kasih kepada keamanan. Maka jin fuqaha itu telah membidang, maka fuqaha artinya ahli fikih itu telah dibanding satu pekerjaan yang tak dapat tiada daripada mengajarkan akan dia. Jadi harus itu tidak mau kada mau pasti melajari. Kenapa? Karena orang namanya kada dilajari, kada tahu sembahyang, kada tahu pembatal-pembatal sembahyang, kada tahu pembatal-pembatal wudu, kada tahu namanya kada dilajari. Tahu lah pembatal-pembatal wudu kayak apa? Guring misalnya, guring yang tidak tetap kedudukannya batal, tapi namanya tetap aja kedudukannya itu kada batal. Nah kayak misalnya kita duduk guring itu kada batal, tapi namanya tajam angkat dapat kedudukannya batal. Belajar ya namanya ada belajar batal, atau
kuring itu bersandar. Nah batal juga. Tahu pembatal-pembatal untuk pembatal-pembatal sembahyang dilajari. Lamunnya kada dilajari oleh si pakih, oleh si fuqaha tadi, maka si fuqaha tadi, orang yang ahli fikih tadi berdosa. Kenapa? Karena ini ada melajari. Tak dapat tidak ini daripada mengajarkan akan dia pada membaikkan agama makhluk. Jadi membaikkan agama makhluk, agama kita, agama Islam. Dan kelakuan pakih dan pekerjaan itu menyampaikan barang yang disuruh menyampaikan akan dia. Nah jadi yang disuruh menyampaikan itu yang disampaikan. Jangan yang kada disuruh disampaikan itu disampaikan. Kalau mau kurang. Nah wajib-wajib dulu. Pertama beristinja. Nah kayak bau basuh, buang air kecil, buang air besar, air. Tahu dulu yang situ. Imbah itu kena anyar berwudu. Bila beristinja tadi berwudu, bila jadi berwudu, pembatal-batal wudu, pembatal sembahyang, rukun sembahyang, pembatal-batal sembahyang, bila jadi dulunya. Kemudian najis, apa najis? Nah, kemudian mandi junub. Kayak apa mandi junub? Wajib dilajari. Lamunnya kada dilajari berdosa. Anak misalnya ada ternyata mimpi atau sudah berubah suaranya garau, kada bisanya mandi junub dilajari, atau nya haid sudah enak dilajari, tak unimbang bisa sudah mandi haid mandi junub nih. Lamunnya kada bisa, nah wajib melajarinya. Pikir-pikir tadi. Nah jangan yang kada disuruh disampaikan. Anak masih 6 tahun dilajari sudah mandi junub. Nah aja yang sudah 12 tahun 10 tahun iya itu dilajari, atau nya sudah haid dilajari. Dan kelakuan pakih dan pekerjaan itu menyampaikan barang yang disuruh menyampaikan akan dia kepada makhluk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sampaikan itu semuaan daripada bersumber daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ulama itu yaitu ulama itu adalah mempusakai akan ambiya atau mewarisi para nabi di dalam apa? Dalam ilmu yang disuruh. Jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajaran ilmu di dalam masjid. Belajar ilmu menyampaikan Nabi itu di dalam masjid. Lalu ada sahabat melihat. Lalu sahabat ini buka ke pasar. Ayo, siapa hendak berbagi warisan? Rasulullah berbagi warisan itu di masjid. Ayo kita datangi. Mendengar warisan, ya Allah, orang sapasaran itu pergi mendatangi masjid. Sampai ke masjid, ditengok, ternyata Rasulullah itu dudukan kayak kita nih, belajaran. Nah, jarang orang pasar pada Rasulullah berbagi warisan, berbagi ilmu aja sih dijenguk pada dak.
lalu komplain lawan memadahkan tadi. Itu nak kemadahkan Rasulullah berbagi warisan. Kada Rasulullah bagi warisan. Sini belajaran aja. Ikam tadi madahkan berbagi warisan mana? Ajaran sahabat tadi itu Rasulullah berbagi warisan, itu warisannya yaitu ilmu. Semakin banyak kita mendapat ilmu, semakin banyak kita mendengar ilmu, semakin banyak kita dapat warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mempusakai akan anbiya di dalam ilmu yang disuruh menyampaikan kepada makhluk. Ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu pengetahuan. Maka tiada harus duduk di rumah bagi seorang yang kuasa menyuruh dengan berbuat kebaikan. Ayo kita ke masjidan melaksanakan perintah Allah sembayangan, atau kita membawai orang untuk berbuat kebaikan. Nah, tidak sugianya tidak harus duduk di dalam rumah. Dan kuasa menegakkan daripada kejahatan. Kawa kita menabur orang nang sakuasa kita sama mampu kita. Kamunya kita kada mampu, dosa. Nang kita kawa aja, kada usah paksaan. Daripada kejahatan, padahal ada di dalam masjid itu orang yang tiada baik mengerjakan sembahyang. Jadi di dalam masjid itu ada orang yang ada pas mengerjakan sembahyangnya, kita takut. Sakadar ilmu yang kita ada, namanya nang labi-labi itu dosa. Atau di dalam pekan, di dalam masjid itu kan ada orang ada yang salah sembahyang pada batu maknina, imbanu sembahyang bacaannya luput, ya kan? Kita padahi. Atau di dalam pekan itu orang yang mengerjakan perbuatan yang haram. Di dalam pasar itu ada orang yang mengerjakan haram, lalu kita tabur, menabur itu pahala kita. Sama ada pekerjaan jual dan beli atau lainnya di pasar. Ada nang curang berjualan di nang asli, nang palsu dipadakan nang asli, nang buruk tuh sedikit di bawahnya dipadakan baik, nang timbangan rasanya nang pas orang ditambahinya sedikit, dikuranginya takarannya, dosa dipadahi. Ada boleh ukuran ini kain yang baik lawan yang kada baik padahi ujur-ujur. Ini yang baik dipadakan kada baik, orang ada tahu juga ya. Yang kada baik dipadakan baik, dusta ngarannya, haram hukumnya. Kemudian maka berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada menyatakan hasil yang tersebut dahulu itu dengan katanya, wa haqqu ala kulli muslimin ay yubda'a bi nafsihi liyasliha bil muwazabati ala faraidi wa tarkil muharramati summa yu'allimu dzalika ahli baitihi wa qarabatihi summa yata'adda ba'da al-firaghi minhum ila jiranihi summa ila ahli mahallatihi summa ila ahli baladihi summa ila ahli sawadi al-muktafi bi baladihi ila ahli bawadi min
aqradi wal arabi wa ghairihim wa hakadha ila aqsa al-alam fa in qama bihi adana suqata anil abadi wa illa kharaja bihi ala kulli qadirin alaihi qariban kana aw ba'idan wa la yasqutu haraju ma dama yabqa ala wajhi al-ardi jahilun bi fardi min al-furudi dinihi wa huwa qadirun ala an yas'a ilaihi bi nafsihi aw bi ghairihi liyu'allimuhu fardahu wa hadha syughlun syaghilun liman yuhimmuhu amra dinihi yusghiluhu an najziyatihi al-awqafi fi ta'rifati an-nirati wal amali fi daqa'iqil ulumi allati hiya min furudil kifayati wa la yataqaddama ala hadha illa fardu 'ainin aw fardu kifayatin wa huwa ahammu minhu. Artinya, jadi Imam Ghazali ini, maka sebenarnya hak atas tiap-tiap orang yang muslim itu bahwa memulai ia dengan kewajiban dirinya. Jadi yang pertama, mengetahui ilmu itu adalah kewajiban dirinya. Apa mana wajib ketahui. Nah kayak istinja tadi, nah kayak berwudu, wajibnya tahu. Wajib inya mengetahui. Nah kayak apa batal sembahyang, kayak apa sembahyang yang sah, wajib mengetahui. Maka sedianya ia membaikkan dirinya itu dengan mengekali atas berbuat segala fardu. Itu dulu, mengetahui segala yang difardukan lalu diperbuatnya, diamalkannya. Berilmu dulunya, lalu berbuat, kayak wudu, kayak pembasuh muka, lalu diamalkannya, diperbuatnya wudu, basuh tangan kayak apa, kan siku, diperbuatnya juga. Nah, dirinya dulu segala fardu dan menjauhi akan segala yang diharamkan. Nah, segala diharamkan dijauhi, berbuat jahat dijauhi, jangan mengerjakan nang disuruh, nang haram dikerjakan juga. Walaupun itu dosanya itu dosa kecil, jauhi. Sakuat-kuat tenaga menjauhinya. Lamunnya tagawi juga nang haram ini, maka cepat-cepat istighfar, cepat-cepat minta ampun. Aku juga hendak minta ampun, kita tagawi pulang. Jangan berucap itu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lalu ia berusaha menjauhi, tagawi pulang, cepat-cepat pulang minta ampun. Tagawi lah yang menggawi. Mengajak usupannya lalu Allah Ta'ala minta ampun terus saja. Dosa gendaki, jangan, tetap kita minta ampun lawan Tuhan. Tagawi terus lawan. Ibahnu hati kita rasa harap pada orang, ya Allah, sombong, ria, ujub, takabur, banyak dosa. Minta ampun kita lawan Allah. Kadang-kala kita melaksanakan secara apa ngarannya, meninggalkan ada jadi hati itu baru di hati kita sombong, ya Allah tak kerjakan mahal. Tiba itu kita terasa harap pada orang, merasa pada harap pada orang, dosa juga. Merasa banyak pada amal pada orang, ya juga. Nah banyak dosa-dosa kita. Belum lagi melihat-lihat yang haram, berdosa juga. Nah banyak dosa. Menyangka orang ini itu dosa juga. Nah mengerjakan banyak yang haram, banyak mengerjakan yang dilarang Tuhan. Nah apa kita
minta ampun lawan Tuhan, minta istighfar. Tuhan berusaha menjauhi, tagawi juga banyak-banyak minta ampun lawan Tuhan yang menggawi dan diharam. Nang zahirnya aman, nang jahirnya kita kadang menyuntan, nang jahirnya kita kadang melihat banyak orang, nang jahirnya kita kadang melihat orang. Hati nang salah pula. Hati nang tagawi nang haram, dosa juga banyak. 10 rasanya dalam penawar bagi hati itu 10 dosa besar di hati. Di antaranya iri, dengki. Dia juga melihat orang senang, muarnya. Melihat orang musibah, imo, dengki. Wah, parabah, hapuk. Nah, hapuk tuh nah. Melihat orang dapat musibah, senangnya, hapuk tuh ya. Haram juga. Ada 10 rasanya. Sombong, ya, dengki. Kemudian maka mengajar ia akan yang demikian itu akan ahlinya. Nah, wajib juga melajari ahlinya, keluarganya wajib melajari. Lamunnya ada bisa melajari, ya disekolahkan. Banyak sekolahkan itu wajib. Hendak melajari surah kalau bisa. Nah, maka keluarganya dan segala kerabatnya. Nah, kerabat-kerabatnya wajib dilajari. Imbas orang belajar sudah dapat ilmu, lalu kerabat-kerabat, keluarga-keluarga, ahli-ahli dilajari. Belajar ilmu. Nang mana hapun. Namun anak ada hapun sudah ada wajiban kita melajari. Menggugurkan kewajiban lamunnya inya kada dilajari maka kita berdosa. Dan kemudian daripada selesai yang demikian itu kerabat nih, maka ia meneruskan kepada mengajar akan orang yang di kampungnya. Imbah kerabat-kerabatnya dilajarinya nang mana nang mau, nggak dapat dikarasi juga. Udah kewajibannya untuk sudahnya, lalu orang kampungnya pulang. Nang mana nang mau juga. Kemudian maka lalu kepada mengajar akan orang yang dekat tempat kampungnya itu, nampak kampung sebelah. Baiklah, kampung sini sudah dilajari, sudah ada majlis taklimnya, sudah ada. Terserah aja lagi datang adanya, ada apa? Yang penting sudah ada pelajaran di situ, udah habis kewajiban. Nah lalu kampung sebelah pula dilajari pulang, maka wajib itu. Kemudian maka ia meneruskan kepada mengajar akan orang yang dekat tempat kampungnya itu, sebelah kampung itu. Imbah kampungnya dilajarinya, kampung sebelah pula yang dekat kampungnya. Kemudian maka meneruskan ia kepada mengajar akan orang yang di dalam negerinya. Nah, seluruh negeri ini ibarat untung di kampungnya, di sebelah kampungnya, namanya ada sudah untung sabanjar baruan pulang pelajari sakota, sudah untung sakota ada pulang wajibnya melajari sa provinsi, sudah untung sa provinsi sa Indonesia. Nah, tapi kita sini sudah ada nama menggugurkan kewajiban tuh. Tamunya misalnya di kampung sini sudah ada pengajiannya, sudah ada melajari fikih, melajari apa? Tasawuf, melajari tauhid. Nah, melajari wajib tuh melajari juga. Nah, wajib-wajibnya. Kemudian kota banjir kota, imbah kotanya provinsi. Nah, bertahap. Nah, kemudian maka meneruskan ia kepada mengajar orang yang di dalam kampung
yang di luar yang mengelilingi negerinya. Se-Indonesia. Tapi kita ini alhamdulillah sudah ada di bagian-bagiannya. Ini nak ada sidin di sikong. Sama ada daripada orang yang Kurdi dan daripada orang yang Arab. Orang Arab dan lain daripada mereka yang kayak kita. Ada orang Arab, maka wajib kita juga melajarinya. Dan demikianlah hingga meneruskan ia kepada orang yang jauh-jauh daripada orang yang di dalam alam dunia. Sealamat yang jauh-jauh wajib, karena ada lagi orang yang melajarinya. Ini kayak nabi-nabi itulah. Jadi seluruh alam dunia nih disampaikan. Oh ya, ini ada HP ya Allah. Ada HP itu gambarnya orang Arab sana berceramah. Habib Umar misalnya. Ada sudah sampai wadah kita ceramah sidin. Nang tausiah sidin. Apa Habib yang di Hadramaut misalnya menyampaikan bahwa makanya Habib Segap di Bangil. Nah di dakwah apa tuh? Lugah wa dakwah. Darul Lugah wa dakwah. Ada situ. Ada Buya Yahya. Kawal kita langsung live streamingnya nyaman kita sudah. Bagian-bagian sudah ada. Ini nak ada maka wajib kita menyampaikan ke seluruh dunia. Maka jika ada seorang yang hampir kepadanya yang berdiri mengajar akan yang demikian itu, maka gugur daripada orang yang jauh. Ya Allah, di sana ada tamunya di provinsi Kaltem itu kan ada Guru Udin. Ya Allah, sudah ada masing-masing. Tamunya di sini sudah ada juga, di Banjar ada, di Matapura ada orang mengajar. Ada wajib lagi kita. Di mana-mana sudah ada guru. Namunnya ada sudah nama melajari di situ, maka kada gugur kewajiban. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada guru-guru yang melajari sehingga kada repot lagi guru yang jauh-jauh mendatangi melajarinya. Dan jika tiada seorang yang berdiri seperti yang demikian itu, niscaya dapat dosanya sekalian orang yang kuasa itu yang demikian. Amunnya kadada di kampung tu sekeipung nama lajari, maka si guru tadi sini berdosa. Kada menyampaikan ke situ. Sedangkan sidin kuasa mendatanginya, kawa mendatangi ke situ. Sama ada yang hampir kepadanya atau jauh. Nah, ada jadi di manakah? Nah, orang kada terjamah dengan dakwah. Nah itu, orang dekat situ dulu kewajibannya. Kalau kita di sini, alhamdulillah di Banjarbaru ini kada ada sakunang kada tersentuh dakwah, pengajian ini kada ada. Ada aja tuh, harus di pelosok-pelosok ada aja. Daripadanya di Banjarbaru kata kita di sekitar kita sini di landasan apa di Lianganggang sini. Dan tiada gugur dosa itu selama ada di atas mereka, di atas muka bumi ini orang yang jahil. Ada tidak gugur dosa selama ada di atas muka bumi ini orang yang jahil, yang tiada mengetahui satu fardu daripada beberapa fardu. Jadi orang alim itu berdosa terus, namanya ada orang yang jahil. Ini emang ada yang diwajibkan atasnya di dalam
agamanya. Kenapa ada mau melajari, lamunya mau aja melajari ini anak pun itu kada berdosa. Ini sudah kada mau melajari, ada orang najaya kada mau dilajari, padahal hendak belajar tapi kada mau belajar melajari, tidak berdosa. Ada seiko orang najahil maka berdosa orang fuqaha tadi. Padahal puasa ia atas bahwa pergi kepada mengajar atau aja akan dia dengan sendirinya atau dengan menyuruh orang lain. Tahu aja mendatangi tapi nya kada mau melajari. Lain daripadanya supaya mengajar ia akan segala yang demikian itu akan dia. Dan pekerjaan ini membimbangkan ia bagi seorang yang mementingkan akan pekerjaan agamanya, yang membimbangkan akan dia daripada mengisi segala waktu di dalam membaikkan far'un ilmu fikih, satu bab ilmu fikih. Artinya bimbang itu artinya penuh waktunya itu dengan belajar mengajari ilmu satu bab, yaitu ilmu fikih yang nadir, dan mendalami ilmu fikih yang halus, yang yaitu daripada ilmu fardu kifayah. Dan jangan mendahulukan atas pekerjaan ini melainkan akan fardu ain atau fardu kifayah. Jadi sini jangan membicarakan nang halus-halus ilmu fikih, nang halus-halus ilmu fikih jangan dulu, jadi nang fardu ain aja dulu. Nah, kayak wudu, ya, istinja, batas sembahyang. Jangan nang halus-halus ilmu fikih. Karena pembicaraan ilmu fikih ini lamunya di halus-halusi panjang, lawas. Nah kayak hukum fikih, hukum nikah, nah panjang benar. Halus-halus itu panjang pembicaraannya. Contohnya nah kayak orang kada diungkusi, ibadah itu kada diungkusi ditinggalkan 3 tahun. Nah kayak apa aja jatuh talak kada. Nah itu panjang loh pembicaraannya. Nah kada jatuh talak kecuali inya menggugat ke pengadilan. Ibadah menggugat pengadilan itu, lalu pengadilan akan menjatuhkan talak. Nah ini talak gugur. Tamunya kada menggugat biar 10 tahun kada diungkusi, kada jatuh talak. Nah kayak apa aja sudah terlanjur kawin. Nah itu ngarannya halus, ngarannya fikihnya. Kamu sudah terlanjur kawin tapi belum ditalak laki, sangka aja sudah jatuh, ditinggalkan tuh sudah jatuh talak. Nah sedangkan ia sudah beranak cucu. Nah kayak apa aja bagi waris. Nah kayak apa aja nikah cucu nih, sedangkan nikah kait ini kada sah. Panjang Allah itu ngarannya pembicaraan fikih lawas jauh. Nah jadi jangan dulu itu yang fardu kifayah. Fardu kifayah aja dulu. Kalau sudah itu fardu kifayah, fardu ain sudah, fardu kifayah sudah, hanya nang halus-halus tadi. Nang halus-halus. Nang kaya ulun kita akan nang nikah tadi. Sangka aja apa? Jatuh talak. Sudah itu kawinnya, mbah kawin banak, mbah banak, sidin menikahkan anak. Nah, sah lah nikahnya, ada sah karena walinya perkawinan yang kada sah juga nikahnya. Mbah tuh anaknya pulang, cucunya nih anak nikah. Anu nikahnya tadi kada sah. Kayak apa abahnya menikahkan cucu, apa abahnya menikahkan anaknya. Nah, panjang ngarannya kisahnya. Nah, itu ngarannya fikih nang halus.
bahwa mas'ul seorang akan mengajar agama manusia yang fardu ain itu terdahulu daripada mas'ul dengan memperbanyak menuntut ilmu yang fardu kifayah yang sedikit masalah digunakan oleh manusia pada jalan akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu,